Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davaya Pratama dan selamat datang di video kali ini yang akan kurang lebih membahas tentang review game ya. Dari salah satu game yang barusan saya coba belakangan ini, yaitu adalah Energy Managers 2025. Jadi sedikit background dari game ini, yaitu awalnya game ini adalah bagian dari salah satu mata kuliah saya, yaitu adalah Geografi Energi, yang diampu oleh dosen saya Mas Pranda Mulya Putra Garniwa dari Departemen Geografi Universitas Indonesia. Namun yang awalnya cuman sekedar tugas, saya tiba-tiba entah kenapa jadi lumayan rajin ngecek game ini, mainin game ini. Dan maka dari itu saya akan mencoba ya kurang lebih mereview secara komprehensif tentang game ini. Jadi nanti sistematis reviewnya itu kurang lebih akan dibagi ke beberapa bagian dan akan juga didampingi oleh beberapa pertanyaan agar kurang lebih nanti pembahasannya bisa lebih terstruktur karena ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke inti video ini, yaitu adalah mereview game Energy Managers 2025. Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ke lebih lanjut ke pendahuluan dan sebagai isinya, analisis gameplay dan sebagainya, saya akan melakukan review sedikit dulu terkait akun saya di dalam game Energy Managers 2025 ini. Setelah bermain selama kurang lebih 2 mingguan. Dan ya, ini adalah akun saya. Ini saya mainin di web energymanagers2025.com. Dan ya, kurang lebih ini state dari game saya pada saat ini dengan 2 minggu playtime ya. Company saya namanya adalah Makmur Barokah. Jadi itu adalah nama company saya. Ini lokasinya di Dubai dan entah kenapa saya memilih nama Makmur Barokah. Sebenarnya ini emang terinspirasi dari beberapa nama bengkel di Indonesia. Emang banyak banget yang nama bengkel di Indonesia itu kurang lebih namanya adalah Makmur Barokah, ataupun ada beberapa company lokal di Indonesia yang namanya Makmur Barokah juga. Maka dari itu saya juga pengen implementasi lah nama Makmur Barokah itu di company saya yang mulainya ini bahkan di Dubai ya, di wilayah United Arab Emirates. Sejujurnya adalah karena keren, saya pengen aja mulai di Dubai, dan dengan nama Makmur Barokah ini jadi kelihatan keren aja, kayak nama yang sangat lokal Indonesia dan mulai di salah satu tempat paling terkenal di dunia, yaitu adalah United Arab Emirates. Dan begitulah beberapa background dari company saya. Jadi di akun saya kurang lebih sudah spend sekitar 20 hingga 30 juta USD dollar. Masih carbon neutral karena saya selalu refresh terus-terusan biar dijaga agar selalu di bawah 100 gram emission per kWh. Kemudian pada saat ini terdapat 15 plant yang tersebar. Sebenarnya ada 17, ini nggak kehitung karena nggak ke connect. Ada 17 plan kalau tidak salah, sekitar segituan, dan ada 5 storage saat ini. Stok saya saat ini, saya melakukan stok dan kurang lebih pada saat ini selalu naik ya. Pada belakangan ini selalu naik hingga sekarang pada 18,34 dolar. Kemudian kondisi keuangan juga tidak terlalu masalah meskipun ini 500.000 dolar karena saya barusan beli turbin seharga 4 juta. Jadi itulah kondisi akun saya pada saat ini. Dan ya, mari kita langsung saja lanjut ke bagian pertama, yaitu adalah bagian pendahuluan. Oke, untuk part berikutnya adalah part tentang pendahuluannya. Itu di sini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu apa itu Energy Manager dan apa tujuannya dalam game ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep geografi energi diterapkan dalam permainan ini. Oke, jadi mari aja langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apa Energy Manager game ini dan apa itu tujuannya. Jadi kalau menurut saya sejauh ini selama bermain game ini, apa itu Energy Managers 2025 adalah game tentang nyari duit. Oke,
Dalam bahasa lain, game ini adalah game di mana mensimulasikan diri kalian menjadi salah satu provider energi di wilayah yang kalian pilih. Dan wilayahnya bisa di mana saja dan di muka bumi ini, dan kalian harus nyari wilayah yang paling optimalnya itu ada di mana. Optimal untuk apa? Optimal untuk menghasilkan energi. Karena kita tahu kan energi bisa dihasilkan di wilayah mana saja. Dan maka dari itu terdapat juga tolak ukur lainnya dari game ini, yaitu kesuksesan kalian yang kalian bisa dapat dari game ini melalui menghasilkan energi. Karena semakin banyak duitnya, maka kurang lebih ini mengaca bahwa kalian itu semakin efektif dan semakin pintar dalam mengelola energi di game ini. Jadi game ini juga memiliki tantangan lain, yaitu membuat kalian mencoba menghasilkan energi dengan sebersih mungkin, yaitu dengan renewable energy dan tanpa membakar dunia. Jadi itu tantangan lainnya dari game ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana konsep geografi energi diterapkan dalam permainan ini? Jadi konsep geografi energi yang sangat berpengaruh di permainan ini itu kurang lebih ya pada dasarnya membahas tentang siklus energi ya. Namun pembahasan paling intinya yaitu terdapat di disparitas energi, di mana di setiap wilayah di muka bumi ini memiliki potensi energi yang berbeda-beda, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Jadi setiap wilayah di muka bumi ini sangat tidak merata jumlah energinya, dan ini juga dapat berdampak ke nanti pendapatkan hasil atau uang harga energi yang kalian hasilkan nantinya. Jadi ya itu disparitasnya itu sebagai pembahasan utama. Juga terdapat juga beberapa isu-isu karbon yang dimana itu memang mengaca kepada keadaan dunia aslinya pada saat ini, yang di game ini itu direflek dari status karbon kalian dan sebagainya. Apakah emisi karbon kalian sangat tinggi, apakah kalian masih menjaga karbon neutral dan sebagainya. Nah itu untuk konsep geografi energi, dan itu menjadi pertanyaan, dan itu untuk menjawab pertanyaan kedua di bagian pendahuluan. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah gameplay analysis. Oke, gameplay analysis atau analisis gameplay ini mungkin jadi bagian yang agak panjang karena ya tentang analisis gameplaynya, review gamenya itu ada di sini. Jadi di sini juga terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apa strategi pengelolaan energi yang digunakan dalam game? Kemudian yang kedua, faktor geografis apa yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi energi? Dan yang ketiga, tantangan apa yang dihadapi dalam game terkait lokasi energi? Oke, pertanyaan pertama, bagaimana strategi pengelolaan energi dalam game ini? Oke, ini mungkin merupakan salah satu pertanyaan yang paling seru yang akan saya bahas. Kenapa? Karena kurang lebih ya saya sudah tahu bagaimana cara kerja game ini dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan secara konsisten. Oke, kalau menurut saya yang pertama, jangan pilih mode realistis. Di sini terdapat mode realistis dan mode easy. Company saya itu easy mode karena ya kurang lebih hanya ingin mengeksplor game ini. Sedangkan realistis mode itu sangat benar-benar menyerupai kondisi dunia nyata, sehingga beberapa hal itu memang dipotong lah, terutama di sumber energinya. Beberapa ada yang dikurangi lah jumlah sumbernya, sedangkan kalau di easy mode lebih dilebihin, misalnya 5+ dibandingin dengan realistis. Jadi jangan pilih mode realistis kalau ingin konsisten sukses atau pendapatan duitnya. Kemudian yang kedua, game ini itu memiliki sistem rotasi tadi per jamnya, di mana per jamnya itu berubah harganya. Namun harganya ini nggak termasuk di harga jual energinya, juga termasuk ke harga fuel, bahan bakar dan juga intensitas energinya, terutama untuk renewable, di mana itu juga dapat diprediksi. Nah, yang saya maksud ini dari sini. Jadi setiap jam itu fuelnya tuh berubah. Ini ada grafiknya. Ini juga ngaruh ke stok karbon, setiap ininya berubah. Jadi kalau misalnya harganya rendah, baru kita langsung beli banyak. Kemudian terdapat juga tadi siklus sumber energinya di renewable itu setiap jamnya berbeda. Contohnya ini nih, energi wind powernya sekarang sedang 8,31, namun terdapat juga sistem prediksinya, forecastnya, di mana setiap jamnya itu dilihatin potensinya berapa. Ini emang bakal segitu. Misalnya pada 1 jam ke depan 9,5, di jam 5 nanti akan segini nilainya, dan ya ada prediksinya untuk sistem produksi energi yang renewable. Jadi harus pintar-pintar melakukan prediksi, melakukan pengelolaan manajemen untuk beberapa jam ke depan, dan hanya bisa 2 jam ke depan. Yang ketiga, untuk mendapatkan uang terbanyak harus
mempersiapkan storage-nya untuk diisi ya ini tuh ngaruh ke misalnya di storage ini di 2 jam kemudian akan mendapatkan harga yang sangat tinggi, maka kalian harus pintar-pintar mengisi storage itu terlebih dahulu dibandingin dengan storage lainnya yang harganya belum semaksimal di storage yang tadi. Jadi misalnya storage 1 harganya sedang 2000 pada 2 jam kemudian, pada 2 jam datang, kalian isi itu terlebih dahulu baru isi storage lainnya. Jadi ya prioritas storage dan kalian harus gunain prediksinya tadi untuk advantage kalian lah. Kemudian keempat, strategi lain kalau mau untung, jangan pernah pakai renewable doang. Ya kalau kalian mau konsisten dapat duit di game ini, salah satu caranya itu adalah pakai aja produksi fosil dan lihat dunia terbakar. Nggak bercanda, tapi meskipun fosil menjadi salah satu penghasil yang sangat konsisten di game ini, terdapat limitasinya, yaitu di harganya. Sini fosil itu sangat mahal kelipatannya, dimana ini awalnya kita hanya dapat yang ini yang harganya 400.000, ini udah naik jadi 500. Sedangkan kalau mau lanjut ke tahap berikutnya ini harganya 4 juta, sekarang udah naik 5 juta. Dan kalau misalnya mau pakai ini hingga beberapa saat nanti stoknya akan habis, jadi harus nunggu beberapa hari. Misalnya udah beli 4 yang harganya ini, tapi kalian harus menunggu, kalau mau beli yang kelima harus menunggu 2 hari kemudian. Jadi benar-benar di limit di hal situ. Jadi ya kalian makanya harus ngebarengin fosil energi ini dan turbin ataupun bentuk renewable lainnya biar kalian mendapatkan duit secara konsisten. Kemudian yang kelima, kalau kalian mau pakai sumber energi lain selain dari renewable seperti fosil, batu bara dan nuklir, kalian harus memperhatikan karbon neutral kalian, status karbon kalian. Dimana di sini? Ya ini saya sedang karbon neutral. Nah, dilihat dari sini. Jika ini udah lebih dari 100, maka kalian nggak akan dapat subsidi. Subsidi itu ngaruhnya ke apa? Ngaruh ke harga ini. Subsidi itu misalnya nih, yang harganya tinggi ini namanya harga subsidi, sedangkan kalau yang di bawahnya ini harga nggak subsidi, dimana kalau kalian lebih dari 100 gram emisi per jamnya, kalian nggak dapat subsidi. Ini perubahan harganya bisa hingga 20 hingga 40% berbeda. Oh ini lagi mahal, maka saya jual dapat $229.000. Sedangkan kalau tadi nggak dapat subsidi, cuman bisa 170.000 doang. Jadi kalian harus perhatiin kalau misalnya kalian pengen all in ke fosil atau sumber energi yang tidak terbarukan. Yang keenam, PV nggak dianjurin karena PV sangat mahal dan produksinya tidak sebanding dengan energi renewable lainnya, yaitu adalah wind. Satu-satunya yang kita bisa dapat awal itu wind dan hanya turbin dan juga PV. Jadi PV itu sangat mahal di sini dan produksinya tidak se-worth it dengan turbin, yang dimana turbin lebih accessible dan dengan harga, misalnya harga turbin 4 juta bisa ngasilin 2 MW, sedangkan PV harga 4,5 baru bisa ngasilin 2 MW. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. PV sangat tidak saya anjurin. Saya juga tidak terlalu pakai PV karena selain mahal juga terbatas lah, karena harus pada siang hari dan cloud covernya juga harus memperhatikan. Jadi banyak hal yang harus dikhawatirin kalau mau pakai PV. Kemudian strategi yang ketujuh yaitu tentunya nunggu, karena terdapat rotasi harga dan sebagainya, jadi kalian harus planning secara mantap di game ini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah faktor geografis apa yang berpengaruh ke pendapatan energi? Oh, jadi faktor geografis itu sangat berpengaruh ke sumber, kalau kalian milih sumber energi renewable. Karena kalau di game ini fosil itu mau dimanapun wilayah yang kalian pilih bakal tetap segitu, konsisten ngasilin energinya misalnya 2 MW terus menerus tanpa berubah. Dimana kalau renewable itu tergantung dengan kondisinya tadi. Misalnya windnya pada saat ini sedang rendah, maka itu akan memengaruhi ke output energinya juga akan ikut rendah. Kalau misalnya sedang tinggi, maka juga akan sedang tinggi. Jadi sangat berpengaruh di situ. Terdapat tambahan juga di pembahasan ini yang terkait renewable, di mana kalian sebenarnya bisa ngaca ke beberapa website terkait iklim ya. Misalnya di sini terdapat website yang saya pilih itu adalah earthnewschool.net.
Ini kurang lebih bisa jadi representasi kalian terkait gimana kalian mau milih, di mana kalian mau milih wilayah yang memiliki wind yang tinggi kekuatannya. Misalnya nih di Arab, wind di Arab itu ternyata lebih tinggi dibandingin dengan wind di Indonesia, dengan angin di Indonesia, karena beberapa teman saya juga yang di Indonesia mengalami struggle ya, karena windnya itu kurang kuat dibandingin dengan Arab yang saya kurang lebih konsisten di angka 5 ke atas. Dan di sini terbukti, di sini emang wind di Arab, di sini di Dubai lebih banyak anginnya dibandingin dengan Indonesia yang nggak banyak hijau-hijaunya gini. Ini berarti nggak banyak anginnya, karena Indonesia emang wilayah kepulauan, jadi anginnya tidak terlalu begitu kencang, sedangkan di Dubai itu kan wilayah gurun, anginnya cukup kencang. Dan ini memang terbukti lah dari salah satu ini. Nah, selain dari wind juga terdapat, misalnya kalau kalian mau pilih solar power ya, di sini juga beda lah. Di Dubai lebih merah, sedangkan di Indonesia lebih kuning ataupun hijau. Dan cloud covernya di sini juga bisa kalian lihat, dimana kalau mau pakai PV jangan pakai di Indonesia, karena di sini cloud covernya sangat tinggi di Indonesia. Sedangkan kalau di Dubai cloud covernya itu biru gelap, dimana ini menandakan cloud covernya nggak terlalu banyak, justru sedikit. Nah, begitu kalau sedikit tips lah. Kondisi wilayah dengan potensi renewable terbaik itu ada di mana? Jadi kurang lebih begitu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tantangan apa yang dihadapi dalam game ini? Kurang lebih tantangan utama yang saya hadapi dalam main game ini itu ada 2. Yang pertama itu terkait disparitas renewable tadi, dan juga yang kedua adalah tentang mahalnya di game ini. Yang pertama, disparitas tadi sudah dijelasin lah mengapa faktor geografisnya itu emang berpengaruh banget, tapi terutama untuk yang renewable. Sedangkan kalau fosil dan energi tidak terbarukan lainnya itu tidak perlu khawatir terkait faktor geografis, karena dimanapun halnya itu akan konsisten sejauh ini yang saya mainin. Kemudian yang kedua itu terkait kemahalan sama beberapa time gating di game ini. Signifikan di sinilah pengaruhnya ke progression game. Dimana di sini misalnya contohnya nuklir itu harganya 200 juta US dollar. Jadi kalian kurang lebih perlu waktu berbulan-bulan main game ini hingga mencapai level tersebut. Jadi sangat susah, dan misalnya kalian mau memperbanyak tadi production unit fosil misalnya yang 400 ribu dolar, kalian mau beli 10 langsung itu nggak bisa, karena kalian awalnya cuma bisa beli 4, kemudian kalian harus menunggu 2 hari baru beli 5, kemudian 4 hari baru beli 6, kemudian nambah lagi 6 hari baru beli ke 7, dan so on. Jadi banyak banget limitasinya di game ini, dan banyak perlu kurensi yang bermacam-macam untuk kalau kalian mau progres secara cepat di game ini. Mungkin hampir sulit kalau tidak ada bantuan eksternal. Jadi ya kurang lebih tantangan utamanya 2 itu, dan itu menjadi jawaban dari pertanyaan terakhir di analisis gameplay. Jadi kita lanjut ke comparison atau perbandingan dengan dunia nyata. Oke, bagian selanjutnya perbandingan dunia nyata. Ini terdapat 2 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu apakah distribusi energi di dalam game mencerminkan realitas global, dan yang kedua bagaimana perbedaan pengelolaan energi dalam game dan dengan kondisi sebenarnya. Oke, pertanyaan pertama itu adalah apakah distribusi energi mencerminkan realitas global. Kalau dalam konteks distribusi sih iya, mencerminkan realitas global, di mana salah satunya itu tercerminkan dari potensi-potensi sumber energi renewable-nya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa wilayah memang tinggi sumber renewable-nya, anginnya lebih kencang, PV-nya insolasinya lebih tinggi, sedangkan ada juga cloud cover yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi kurang lebih distribusinya mencerminkan realitas global. Tadi juga bisa pakai website yang tadi sudah disebutkan untuk melihat di mana potensi renewable tertinggi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah terdapat perbedaan dalam mengolah energi dari game dengan realita? Ada, terdapat perbedaan utama. Jadi sebelumnya memang saya sudah dapat informasi dari dosen saya, Mas Pranda, kalau distribusi salah satu misalnya energi production unit di dunia ini tidak merata. Misalnya di sini, ini saya tadi nyari.
untuk solar panel dulu, which area has the most solar panel? Ternyata Cina mempunyai solar panel tertinggi dan diikuti oleh kalau nggak salah Amerika. Produser Amerika, Jepang, India, Brazil dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini justru solar panel itu potensi tertingginya ada di wilayah Arab, Afrika dan juga ya Brazil, benar, Argentina. Ini Argentina kalau nggak salah. Dan justru di situ paling tinggi ya. Sedangkan lokasi-lokasi solar panel di dunia itu paling banyaknya malah terdapat di Cina ya, di Cina, dimana ini oranye nggak merah, dan juga Amerika beberapa. Jadi ya kurang optimal pengelolaannya di situ. Nah, mungkin kalau wind tuh bisa lebih wajar dibandingin dengan PV, dimana wind mungkin lebih umum ditemukan di mana-mana. Namun juga perlu memerhatikan kondisi geografisnya, seperti kalau misalnya negara kepulauan mungkin jangan terlalu banyak windnya. Sedangkan kalau misalnya negaranya banyak gurun ataupun lebih banyak masa area landnya, mungkin baru bisa ditambahi atau dibangun wind. Jadi itu untuk pertanyaan di bagian keempat, perbandingan dunia nyata, kurang lebih begitu. Mari kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu adalah kesimpulan dan juga konklusi atau refleksi. Oke, part 5, kesimpulan dan refleksi. Yang pertama, apa yang bisa dipelajari dari game ini tentang geografi energi? Dan yang pertanyaan kedua adalah bagaimana game ini membantu dalam memahami tantangan energi di dunia nyata. Oke, mari kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama. Tentang apa yang bisa dipelajari dari game ini. Terdapat satu pemikiran yang selalu ada di pikiran saya, dan ini tidak mau keluar atau tidak mau keluar dari kepala saya, tidak mau lepas dari kepala saya, yaitu kalau kalian ingin mengelola energi dan mendapatkan kesuksesan secara konsisten dan sangat mudah, itu bisa dengan melakukan produksi energi hanya jika Anda rela untuk membakar dunia. Jadi apa yang saya pelajari dari game ini tentang geografi energi, yaitu yang pertama, disparitas energi itu nyata, terutama untuk kalau di game ini adalah untuk energi renewable. Dan yang kedua, demand di setiap wilayah itu berbeda-beda, dan ini memang mengaruhi ke harga jual energi di setiap wilayah, itu juga berbeda. Jadi itu dua hal yang utama yang saya pelajari dari game ini. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir, yaitu adalah tantangan dalam game ini mencerminkan dunia nyata. Mungkin saya ambil dari salah satu tantangan utama saya dari game ini, yaitu adalah disparitas energi, di mana itu benar-benar dipengaruhi oleh faktor geografis. Mungkin tantangan lain yang dapat mencerminkan dunia nyata yaitu adalah terkait menunggu kapan harga pasarnya tinggi. Jadi harga kita jual energinya tinggi, dan itu memang menjadi salah satu tantangan dalam mengelola energi ini. Kalian harus pintar-pintar mengelola kapan demandnya tinggi baru kita jual agar kita dapat keuntungan maksimal, dan kapan demandnya turun agar kita kita keep dulu sampai demandnya tinggi. Aja yang dapat saya review dari game Energy Managers 2025 ini. Mungkin ini agak lama reviewnya karena saya mencoba komprehensif mungkin, karena saya sudah cukup invested dalam game ini. Jadi saya harap informasinya itu mungkin nggak terlalu panjang. Maaf juga kalau misalnya bahasa saya berlibat, karena saya mencoba menjelaskan dalam waktu yang cukup singkat agar video ini nggak kepanjangan, meskipun ini mungkin video udah cukup panjang. Jadi itu saja, semoga dapat menjawab penasaran penonton semua yang ada di sana. Itu saja dari saya dan juga dari game Energy Managers 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak lupa, jadi dalam pembuatan video ini masih H-2 sebelum lebaran. Jadi saya mau ngucapin taqabbal minna wa minkum minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kepada kalian yang merayakan, dan juga kepada sesama saudara muslim.
Jadi selamat Ramadannya telah selesai, puasa-puasanya telah selesai. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya dengan keluarga kita dan juga teman-teman kita tentunya. Terima kasih semuanya. Dadah.